dari terdakwa sudah masuk ke ruang sidang, masih sidang keberapa Pak? Sudah ketiga ya? Sudah ketiga kasus pedofil anak ya, yang dilakukan oleh oknum ya, mantan ketua RW di daerah Ujung Sekar, RW jadi beberapa warga yang menjadi saksi dan juga ini pengacara dari pelaku sudah masuk ke rumah ini pakai baju batik ini. Beberapa komunitas anti bullying dan pelecehan bersama beberapa orang korban kami sedang menemui kenapa? Pengakuan anak saya dan hasil visumnya juga terbukti positif. Positif apa itu Mbak? Positif pernah dipakai dan ada luka robek. Maksudnya ini apa Bu? Ya karena saya butuh keadilan gitu. Ini untuk pelaporan awal itu dari bulan berapa Mbak? Pelaporan awal saya ke Polresta tanggal 24 Desember. Setelah ketahuan itu ya? Setelah ketahuan itu. Terus hasil tindak lanjutnya itu berapa lama baru ditindaklanjuti? Karena kasus ini viral, jadi Oh pernah diviralkan? pernah diviralkan sama salah satu konten kreator tanggal 2 Januari itu di-up di Instagram, tanggal 3 penangkapan. Jadi diviralkan dulu, baru ditangkap. Padahal sudah melapor ya Mbak? Melapor. Sudah ada bukti visum ya? Ya, Apa? Ada kekhawatiran apa Bu sampai apa aksi kayak gini? ya karena saya tidak pernah tahu sidangnya ini sudah sampai mana, terus berkembangnya bagaimana, seperti itu. Harapannya dengan ini Ya mendapatkan keadilan-keadilannya. Karena kasihan mental anak saya kan sudah rusak ya kasarannya, sudah sampai masuk RSJ dan perilakunya itu sudah menyimpang. sampai sekarang ini. Kalau sampai sekarang untuk perilakunya tinggal gangguan emosional, kalau yang menyimpang sampai lembeng, sampai main make up sudah tidak. Oh sempat seperti itu Bu? Sempat seperti itu sampai ada tanggal 6 Januari itu kunjungan Pak Kapolres ke rumah, anak saya minta skincare. Waktu ditawari mau apa, minta skincare. Tapi kalau sekarang ini kondisinya gimana ya? Masih belum stabil. Belum stabil. Iya, masih sering emosi sampai saya di sini lebam-lebam. Karena kan waktu hari Senin itu, hari Senin yang lalu ya, 2 minggu yang lalu itu, sempat sidang, anak saya dihadirkan, pelaku tidak mengakui. Tapi anak saya tetap kalau pernah merasa gitu,
dan dari rumah sudah emosinya sudah meledak-ledak, saya yang jadi pelampiasannya. Masih sekolah ibu? Alhamdulillah masih mau sekolah tapi tidak bisa dipaksa. Kalau misalkan nggak mau sekolah ya sudah. Ibu permisi untuk inisial anaknya ibu. Ah, Usianya sekarang? sekarang mau 12 tahun. Beda sidangnya? Iya, karena saya cari tahu. Sebelumnya belum? Baru hari ini? Sebelumnya sudah pemeriksaan kita saksi ya 2 minggu yang lalu. Terus untuk yang kemarin itu kan saya tidak datang karena saya tidak tahu waktu itu. Terus hari ini agendanya apa? Ini saya nggak tahu. Dakwahnya nggak tahu berapa? Kalau terdakwanya bilangnya kurang lebih 15 sampai 20 tahun. Cuman agenda sidang hari ini nggak tahu. Tidak tahu. Ya, Ibu Alvina ya? Iya. Iya, terima kasih. Ya, sejauh ini kasus pedofil mas ya, yang melibatkan mantan ketua RW di daerah Tunjung Sekar itu ternyata sejauh mana mas penanganannya dari pihak pengacara korban? Nah, pada sidang hari ini tadi agendanya itu kan restitusi, penyampaian restitusi dari LPSK. Beberapa minggu yang lalu LPSK sudah ke rumahnya korban, sudah menyampaikan bahwa akan ada restitusi, ada pendampingan dan lain sebagainya. Kemudian untuk restitusinya juga sudah disampaikan ke kejaksaan, sudah dilampirkan juga ke kami sebagai bukti kalau memang sudah restitusi itu sudah terbit. Selanjutnya untuk nanti ya siapa yang memutuskan restitusi itu nanti besarannya diterimanya berapa tentu pengadilan. Untuk agenda selanjutnya nanti insya Allah minggu depan tuntutan. Kalau sejauh ini yang kami dampingi, kami mendampingi korban setelah berkas-berkas di kepolisian itu limpah ke kejaksaan. Sepanjang perjalanan ini kami koordinasi dengan baik dengan kejaksaan dan kejaksaan menyambut dengan baik. Dengan adanya kami malah juga turut terbantu karena memudahkan akses-akses informasi juga dan beberapa hal yang kami sampaikan ke kejaksaan. Intinya kami berkoordinasi dengan baik dan kami percaya bahwa tidak akan ada intervensi dari pihak manapun yang pada akhirnya bisa mempengaruhi vonis ini, karena saya yakin apa yang sudah dialami oleh korban-korban yang begitu banyaknya ini pasti akan mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Ya untuk sidang hari ini tadi menurut kabar jenengan malah nggak tahu itu gimana mas? Untuk sidang hari ini tadi memang Mbak Alvinanya yang mengabari ke saya itu mepet, jadi saya lagi ada agenda sidang di tempat lain. Pun demikian tidak mengurangi esensi dari persidangan yang sedang berlangsung, karena pada pokoknya korban kalau sudah di pengadilan itu sudah terwakilkan oleh jaksa. Kami hanya memantau sebagai pengacara korban, memastikan hal-hal yang semestinya berjalan itu tetap berjalan. Hasil sidang hari tadi juga ada dikasih ya, salinan hasil sidang hari itu. Hasil sidang bukan dikasihkan salinan, tetapi hasil sidang hari ini kan restitusi yang pihak kejaksaan memberikan lampiran atau berkas restitusi itu kepada pihak pengadilan atau majelis. Kalau dari restitusi yang sudah disampaikan oleh LPSK kami juga sudah diberikan. Kira-kira nanti apapun keputusannya, andai kan putusannya itu menurut pihak korban sepertinya tidak memuaskan sama sekali, apa dari pihak pengacara korban ada upaya maksimal gitu? Kalau terkait upaya itu pasti kami sebagai kuasa dari korban akan berusaha semaksimal mungkin. Cuman yang harus menjadi concern di sini adalah bagaimana pemulihan terhadap korban ini. Itu yang paling penting. Selanjutnya kalau terkait misalkan kita kan nggak boleh berandai-andai ya, sebelum ada putusan dari pengadilan, kita sebagai orang yang tahu dengan hukum jangan sampai berandai-andai, oh nanti putusannya seperti ini, nanti meringankan pelaku. Jangan sampai. Kita harus percaya apa yang nanti diputuskan oleh hakim adalah hal yang paling adil sebelum ada putusan lain yang membatalkan putusan tersebut. Kalau misalkan kita menganggap itu kurang adil, ya pastinya jaksa akan berkoordinasi untuk melakukan banding. Selama di sidang itu dari pihak
pelaku kira-kira ada pengakuan atau mungkin berubah-ubah apa gimana? Kalau terkait hal itu, berhubung ini adalah perkara yang sensitif, dalam hal ini sensitif dalam artian perkaranya ini melibatkan anak, untuk lebih lengkapnya kami tidak bisa menyampaikan hal itu. Nah, itu kenapa Mas? Karena ini harusnya masyarakat bisa istilahnya mendapat informasi yang secara real ya, karena ini kan persidangan yang menyangkut anak-anak apalagi ya di bawah umur. Nah, itu masa depan anak. Sekarang sudah pasti masa depan anak korban itu aja sudah pastinya akan berpengaruh besar. Iya. Nah, takutnya juga korban nanti merasa depresi dan lain-lain sampai ada sudah masuk rumah sakit jiwa ya. Masuk rumah sakit jiwa bolak-balik, masuk rumah sakit jiwa, belum lagi yang sudah berkelakuan menyimpang juga, dan nanti ya, bisa jadi juga ada korban lain. Itu kira-kira seperti apa? Justru itu untuk melindungi. Kenapa kami tidak bisa menyampaikan hal-hal yang ada tadi di dalam persidangan atau rangkaian persidangan? Itu untuk melindungi perjalanan persidangan supaya tidak ada isu-isu lain yang berkembang. Seperti itu. Baru nanti kalau sudah ada putusan dan kami nilai perlu untuk melakukan pers release, ya akan kami lakukan. Sepanjang itu tidak perlu diperlukan, untuk apa? Sejauh ini sudah diterima pengacara dari mungkin investigasi pengacara pribadi dari pihak korban, kira-kira bukti-bukti seperti apa? Buktinya sudah kuat atau mungkin pengacara masih perlu bukti lagi atau belum? Kalau kami menilai ya bukti-buktinya itu sudah sangat kuat. Sudah sangat kuat ya. Nah, itu. Ini kemana? Tekan ya? Iya. Oh, ya,